Halo, selamat pagi pemirsa. Breaking News TV One hadir bersama saya Prima Alveria. Pemirsa, 8 orang penambang emas terjebak di dalam galian tambang yang tergenang air di kawasan penambangan emas ilegal di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Air diduga berasal dari galian atau sumur tambang yang berada di sebelahnya, sehingga air pun masuk ke dalam galian tambang. Pada saat itu terdapat 8 orang yang tengah beraktivitas di dalamnya. Sementara dari informasi yang diperoleh di lapangan, kedalaman sumur tambang mencapai 60 meter dengan kondisi tidak lurus ke bawah namun berkelok. Setiap kedalaman 10 hingga 20 meter, sumur akan berkelok hingga radius 10 hingga 20 meter lagi. Lalu akan kembali berkelok ke bawah dengan jarak yang kurang lebih sama. Sungai sama lubang udah lebih tinggi sungai. Ya dong. Tenang weh, tenang. Ya, 8 pekerja tambang ilegal terjebak di dalam lubang tambang emas di area persawahan di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah sejak 2 hari lalu. Inilah pemirsa suasana area penambangan emas ilegal pagi ini yang merupakan tempat terjebaknya 8 pekerja. Upaya evakuasi masih terus dilakukan dengan cara menyedot air di dalam lubang. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda ke-8 pekerja tersebut bisa dievakuasi. Dugaan sementara para penambang ini terjebak air dari lubang tambang yang berada di sebelah lubang tambang tempat para penambang ini bekerja. Dan untuk memperbaharui informasi tentang upaya evakuasi penambang yang masih terjebak hingga hari ini, kami sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Cilacap, Jawa Tengah, Bapak Adah Sudarsa. Selamat pagi, Pak Adah. Selamat pagi, Ibu. Pak Adah, ada berapa banyak kru yang diturunkan untuk melakukan evakuasi? Ini, Ibu, sampai untuk hari ini, pagi hari ini, kita baru saja selesai melaksanakan briefing dengan tim SAR gabungan, baik itu dari unsur TNI, Polri, dari potensi-potensi SAR yang ada di wilayah Jawa Tengah. Untuk pagi ini aja sudah kita hitung sekitar 50-an orang. Ini nanti mungkin siang dikit akan bisa bertambah lagi. Demikian, Ibu. Evakuasi sendiri baru dilakukan hari ini atau sudah pertama kali dilakukan evakuasi sejak kapan, Pak? Kejadian ini kan sudah dari tanggal 25 ya. Kejadiannya jam 8 malam sampai jam 11. Memang pekerja itu kan biasanya melaksanakan pekerjaan dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, 4 subuh. Nah, kejadiannya di pukul 11 malam. Jadi kita baru mendapatkan info itu di hari Kamis siang. Karena memang ini kan tambang ilegal. Dari tambang ilegal, jadi mereka juga usahakan untuk evakuasi mandiri. Namun tidak berhasil, baru mereka menyampaikan ke Kapolsek yang ada di wilayah kerjanya. Oh, artinya dari hari Selasa tidak ada laporan apapun dari pihak penambangan ilegal dan baru melapor pada Kamis siangnya begitu ya, Pak? Bukan Kamis, ini saya ulangin, hari Rabu ya kemarin, ini hari Kamis Rabu kemarin. Oh, baik, Rabu siang kemarin ya, Pak ya? Iya, Rabu siang kemarin, betul. Kemudian hasilnya apa, Pak, yang didapat dari Rabu siang kemarin? Kesulitannya juga apa saja yang dialami? Baik, untuk kesulitan memang ada kendala ya. Pertama, karena sumur-sumur tambang ini kedalamannya cukup dalam, sekitar 60 meter, kurang lebih. Di sumur-sumur itu, karena kan tidak vertikal ya lubangnya, jadi lubang galian tambang itu bentuknya cicak ya. Bisa kedalaman 20 meter, nanti ke samping 3 meter, 5 meter turun lagi. Nah, di situ kan dengan lokasi yang sempit, ketinggian sekitar 9 sampai 60 cm. Jadi itu kan mempersulit kita juga untuk pelaksanaan evakuasi, di mana air juga berisi di dalam tambang-tambang itu berisi air dengan kedalaman kurang lebih 45 meter. 40 meter. Baik. Jadi tahap sekarang ini kita melaksanakan
pengeringan dengan menyedot menggunakan alkun-alkun yang kapasitas besar. Dari kemarin juga sudah kita coba, namun hasilnya masih kurang lebih cuma 2 meter. Dari 60 meter yang tergenang baru terkuras 2 meter, Pak? Kurang lebih 2 meter dari kemarin itu kita coba. Makanya kita hari ini pagi ini menambah lagi dengan 6 alkon yang kita akan usahakan. Karena kan kita mencari potensi kebocoran itu dari mana air masuk. Karena di lokasi tambang ini sendiri dekat dengan sungai. Jadi mungkin ada kemungkinan air sungai itu masuk ke lubang-lubang tambang tadi. Makanya dengan penambahan 6 alkon dari desa dengan kapasitas besar, kita berharap debit air itu bisa berkurang. Jarak dari sungai ke titik galian tambang ini seberapa dekat, Pak? Ya, memang di sini kan sudah banyak tambang itu ada sekitar 30-an kalau informasi yang kita terima. Jadi di dalam itu sudah banyak jalur-jalur lubang-lubang tambang. Memang kondisinya tidak terlalu jauh dengan sungai itu, ada yang malah nempel sekali. Kalau dengan yang kejadian korban sekarang yang mau kita evakuasi itu ada kurang lebih 50 meter. 50 meter. Kalau berdasarkan Bapak melihat gitu ya dari lokasi kejadian, ini jarak antar lubang apakah memang terlalu dekat atau seperti apa, Pak? Jadi memungkinkan adanya kebocoran? Ya memang kan di sini banyak tambangnya, jadi ada berapa penambang. Ada yang satu lubang ke lubang satunya mungkin ada sekitar cuma 15 meter gitu kan. 15 meter, jadi ya kemarin kan informasinya dari pekerja, waktu mereka turun itu, yang lubang pertama, mereka melihat ada kebocoran. Jadi dia sempat menaik ke atas dan melaporkan ke mulut tambang yang berikutnya. Namun rupanya di mulut tambang yang berikutnya yang mereka sampaikan itu air sudah berisi. Itu informasi yang kita terima dari masyarakat penambang di sini. Oke. Apakah ketika malam kejadian itu hanya ada 8 pekerja ini atau sebetulnya di galian-galian lain juga ada pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas, Pak? Kalau informasi memang kayaknya sepertinya tambang yang ini yang lagi bekerja ya, karena kita kurang tahu juga apa ini tambang-tambang lain ikut terisi juga, karena kan yang kita khawatirkan itu ada kebocoran di dalam ini CAT ya kalau istilah dari ESDM yang mereka sampaikan, cekungan air ya, ada yang kita khawatirkan kebocoran dari dalam itu tadi. Kalau kebocorannya dari dalam, istilahnya dari air tanah tadi, ya potensi air itu memang cukup deras akan masuk ke sana, mungkin akan menyulitkan juga dalam penyedotan karena memang sudah air istilahnya mata air yang besar ya di dalam tanah itu di kedalaman 30 ke bawah. Oke, ini ada dasar geologisnya tidak ya, Pak? Atau peta tambang dari pihak pengawas K3 atau KTT? Kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan SDM yang ada di Banyumas. Untuk hari ini juga mereka akan datang lagi menjadi tim SAR gabungan kita. Jadi nanti kita akan berkoordinasi terus dengan mereka, gimana caranya untuk memberikan masukan-masukan juga ke kita untuk tingkatan kesulitan di dalam air, maksudnya dalam lubang-lubang tambang tersebut. Baik, untuk kemarin Rabu siang ketika ada pelaporan dari pihak penambang, ini apakah dilaporkannya langsung ke pihak Basarnas atau ke kepolisian atau seperti apa, Pak? Kalau awalnya ke kepolisian, namun ke kita juga terlambat juga melaporkan karena mereka mungkin masih ada ya tadi yang kita sampaikan ilegal tadi, karena jadi dari masyarakat ya kita juga sayangnya dari kepolisian baru menginfokan ke kita. Kita baru mendapat info ya siang. Oh baik, Rabu siang. Kemudian peralatan apa Pak tadi yang diperlukan agar kedalaman 60 meter ini bisa semuanya terkuras? Kita menggunakan alkon sejenis mesin pompa air, tapi yang kapasitas besar. Mampu Pak satu alat ini atau berapa alat yang digunakan? Kita sudah menggunakan kemarin satu ya, sudah kita coba satu, yaitu yang tadi ada kekurangan, debit airnya berkurang 2 meter. Nah ini kita coba 6 alat lagi, cuman nanti kita lihat kondisi karena alat-alat ini cukup besar, memang ya kita membutuhkan energi yang cukup besar juga ya. Nanti kita lihat kondisinya sambil berjalan. Ini untuk lokasi penambangan kan di Desa Pancorendang di Kabupaten Banyumas ya Pak ya. Namun ini para pekerja yang menjadi korban adalah warga Jawa Barat ya Pak ya, Bogor ya Pak kalau tidak salah. Ya, betul Ibu. Artinya ini bukan penambangan untuk warga lokal sekitar, tapi ada para pendatang juga? Informasi ya, karena kita kan dapat informasi dari warga sini, memang rata-rata yang penambangnya malah dari yang diambil tenaganya dari
daerah Jawa Barat. Kemudian apakah warga sekitar ini perannya apa di sekitar tambang? Mereka sebagai yang punya lahan, sebagai ya mungkin sebagai apa ya, selain yang punya tanah, punya lahan, ya sebagai inilah apa, kalau kita istilah kitanya pemilik lah mungkinnya seperti itu. Pemilik lahan untuk bagi hasil dengan pemodal dan juga para penambangnya ya Pak ya? Mungkin gitu, seperti Baik. itu. Untuk lokasinya ini Pak, penambangan, apakah Bapak sudah mendengar informasi, sudah beraktivitas sejak tahun berapa? Informasi kita terima sekitar 2014, tapi sudah pernah ditutup ini. Ini mereka itu sudah ditutup tahun 2021 ya, informasi dari kemarin yang kita terima. Namun namanya ilegal ya mereka buka lagi. 2021 sempat ditutup kemudian buka kembali. Baik, apakah ini berapa banyak Pak lokasi banyak galian lubang ini? Berapa hektar kira-kira? Kalau hektarannya memang tidak terlalu luas ya, tapi memang kan mereka berdekatan. Berdekatan dari lubang itu yang kita data itu sekitar 30 sampai 35 lubang galian. Informasinya ada berapa banyak Pak total penambang yang bekerja di sana? Ya tentatif ya Ibu ya, karena memang masing-masing lubang itu punya tenaga ya. Memang kita belum menanyakan ke mereka sampai ke sana kita tiap lubang itu berapa pekerja. Tapi memang yang pekerja yang sekarang ini kejadian ya sekitar 8 sampai 10 orang. Pak, ini kan udah dari 2014 ya Pak ya, walaupun sempat ditutup dan aktif kembali. Pernah tidak Pak ada kejadian serupa terjadi? Untuk kejadian serupa ini sampai saat ini saya belum terima informasi ya Ibu. Jadi untuk Basarnas sendiri ini kali pertama melakukan evakuasi di penambangan ilegal di Banyumas Pak? Betul. Jadi kita baru yang pertama ini untuk penambangan ilegal tahun ini. Apakah pihak Basarnas juga pernah melakukan evakuasi serupa Pak? Kegiatan seperti ini di lokasi lain? Kasus serupa? Ya selama untuk di Cilacap ini ya khususnya kan kita membawa 6 kabupaten. 6 kabupaten ini sepertinya baru yang pertama ini. Pertama selain ada tanah longsor dulu. Ini cuma yang untuk penambangan ini baru pertama ini yang kita tangani. Untuk koordinasinya dengan Kabupaten Banyumas sendiri, pihak pemerintah setempat, dinas apa saja Pak atau yang terkait? Jadi untuk instansi pemerintah daerah memang kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan BPBD Banyumas, dengan pemerintah unsur ya Korem Banyumas, Polresta Banyumas, Kodim Banyumas, Lanal Cilacap, dan Dinsos Banyumas. Masih banyak lagi, PMI Banyumas, PLN juga sudah kita suruh ke sini juga untuk mengkondisikan dari kemungkinan membutuhkan daya listrik yang besar. Dengan SDM Minerba juga ya Pak ya tadi disebutkan? Siap, ISDM juga. Baik. Bapak Ada, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pak Ada. Baik pemirsa, Breaking News TV akan segera kembali sesaat lagi.